menghargai perbedaan pendapat. Nah, ada yang tahu apa itu pendapat? Ada yang tahu apa itu pendapat? Nah, pendapat adalah ungkapan. Nah, dari keyakinan atau ide-ide yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, itu yang disebut dengan pendapat. Nah, pendapat ini ada bermacam-macam sekali. Nah, yang mana pendapat ini kita lakukan ketika kita melakukan apa? Diskusi. Nah, ketika melakukan diskusi kita banyak sekali melakukan pendapat. Nah, maka tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah pertama, peserta didik meyakini mana hidup indahnya saling menghargai. Karena ketika kita saling menghargai, maka kita akan menjadi hidup rukun. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai. Yang ketiga, menjelaskan makna saling menghargai perbedaan pendapat antara pendapat orang lain. Yang keempat, menyebutkan cara menghargai perbedaan pendapat orang lain dan manfaat saling menghargai dalam kehidupan. Yang kelima, nah ini yang lebih susah. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita susah sekali untuk mendapatkan menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ini akan Ibu putarkan seputar video tentang pembelajaran penerimaan pendapat. Dari video tadi, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Kita boleh memaksakan pendapat orang lain. Apa yang diceritakan? Tidak boleh memaksakan
pemotingan di dalam kelas. Nah, ketika nanti banyak yang mendapatkan kelasnya pengen diwarnai hijau, jadi yang tadi meminta warna biru jangan bersakit hati. Karena apa? Karena pendapat itu adalah hak orang lain. Jadi terserah mereka mau berpendapat apa. Yang harus kita lakukan adalah menerimanya dengan lapang dada. Yang kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Jadi di sini kita dibiasakan untuk menghargai orang lain. Jadi ketika ada orang lain berbicara, silahkan didengarkan terlebih dahulu. Jangan malah ditinggal ngomong dengan yang lainnya, itu tidak menghargai orang lain. Lanjut, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Contoh kayak tadi, Zaim sama Atta pengennya biru, Zaim pengennya hijau. Habis itu Atta bilang, enggak lah, pendapatku yang paling benar, biru itu paling bagus emang. Nah, yang Zaim bilang, enggak lah, hijau emang udah paling bagus. Nah, ketika adanya terus seperti itu, akhirnya mengakhiri dengan pertengkaran. Nah, selanjutnya, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati atau menerima dengan lapang dada. Jangan sampai timbulnya pertengkaran, apalagi sampai gelut, sampai tangkar beneran gitu. Cuman gara-gara apa? Pendapat. Nah, selanjutnya, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota. Nah, kayak yang Ibu jelaskan tadi, seumpamanya ternyata yang diterima pendapatnya Atta warna biru, jadi yang memilih warna hijau jangan berkecil hati. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang memilih warna hijau. Karena apa? Karena musyawarah harus dijunjung tinggi. Nah, selanjutnya, manfaat saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Jadi, ketika kita menghargai pendapat orang lain, maka tidak ada perpecahan. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar sesama. Yang tadinya harmonis kayak sekarang, kelasnya enak, enjoy, terus habis itu tidak menerima satu pendapat menjadi dua kubu, akhirnya tidak menjadi damai. Tidak terdapat keharmonisan di dalam kelas. Nah, ketika kita menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, maka kita akan mendapatkan keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Kenapa? Karena di dalam kelas ini kita sama halnya dengan satu keluarga. Yang lanjut, tidak mempermudah urusan antar manusia. Nah, coba kalau seumpamanya tadi Zaim sama Atta pengen tetap mengukuhkan pendapatnya mereka paling benar, pada akhirnya urusannya tidak selesai, malah tambah panjang lagi. Nah, kalau seumpamanya kita saling menghargai, maka di kehidupan urusan di dunia ini menjadi mudah, gak susah. Nah, yang keempat, menjaga perdamaian, karena tujuan dari menghargai adalah membuat suasana tetap damai dan rukun. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bagikan kertas yang mana di situ kalian silahkan tulis hobinya kalian. Ya, hobinya kalian silahkan tulis di dalam kertas yang sudah Ibu bagikan.
bawaan sama.